ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Umi Sarah dengan NIM ujung 085 kelas Teknik Kimia A Indralaya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, yang akan pertama saya bahas adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut ada video mengenai apa itu filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, dari kata phile yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, cinta yang artinya hasrat yang berkobar-kobar atau yang bersungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 3 pada era Soekarno, era Soeharto, dan era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Philosophische Grundlage. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut mendapat sambutan positif, terutama dalam sidang BPUPKI pertama. Ide tentang Philosophische Grundlage belum diuraikan secara terperinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian sidang. Selanjutnya, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan bijaksana, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Dan terakhir, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie. Dalam pidato 1 Juni 2011, Habibie menyatakan, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah dejut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin pikuk. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, penerapan nilai dan butir dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan yang hidup.
saling hormat menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu, yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, yaitu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya, sila ketiga. Persatuan Indonesia. 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Diliputi semangat kekeluargaan. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersikap boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti nilai dan landasan yang mendasar. Baiklah, itu saja mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa ya, klik like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa dong, lonceng, aktifin ya.